Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmadi Rahmat, calon guru penggerak angkatan ke-8 berasal dari Kota Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi tentang pemikiran Ki Hajat Dewantara. Ibu dan bapak yang berbahagia, sebagai seorang pendidik, tentu nama Bapak Ki Hajat Dewantara tidak asing lagi di telinga kita, karena beliau juga dijuluki dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, daripada itu, pemikiran-pemikiran yang sudah beliau tuangkan tentang pendidikan pun relevan dan tetap kita gunakan sampai saat ini. Sebagai seorang pendidik, tentu seharusnya kita mengenal dan memahami pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan. Nah, sebagai seorang pendidik, terlebih dahulu kita memahami apa itu pendidikan, apa itu pengajaran. Menurut Ki Hajat Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sementara pembelajaran adalah proses pemberian ilmu dan faedah-faedah untuk kecakapan hidup lahir dan batin anak-anak didik kita. Jadi, pendidikan dan pengajaran bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan yang dilakukan di kelas, juga bukan hanya pembelajaran yang sesuai dengan pedoman-pedoman yang dimiliki oleh anak-anak didik kita, tetapi pendidikan adalah pengalaman anak-anak didik kita yang menuntun anak-anak kita menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang mampu menjadikan anak-anak didik kita menjadi manusia seutuhnya. Sehingga pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Nah, pemikiran Ki Hajat Dewantara juga melihat setiap anak-anak kita memiliki keunikan masing-masing, memiliki kodrat yang berbeda-beda. Nah, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik kita itu merupakan hal yang mesti kita perhatikan di dalam memberikan pengajaran tuntunan kepada anak-anak kita. Menurut pemikiran Ki Hajat Dewantara, diumpamakan dengan seorang petani yang memiliki beberapa benih. Ada benih jagung, ada benih padi. Nah, di antara benih-benih tersebut tentu memiliki perawatan ekosistem yang berbeda. Nah, anak-anak kita juga ibaratkan seperti itu. Ibarat sebuah benih yang disemai oleh petani. Benih yang ditabur, benih unggul yang ditabur di tanah yang subur, diawasi, dituntut, diawasi dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka yakinlah kita dia akan tumbuh kembang dengan baik. Namun bibit yang lain, bibit yang tumbuh di tanah yang tidak subur, sumber penerangan matahari yang tidak cukup, maka yakinlah kita tanaman tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Maka daripada itu, sebagai guru, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungannya yang baik. Karena kita
seorang guru tidak bisa merubah benih padi menjadi jagung dan jagung menjadi padi. Nah, untuk itu tugas kita hanya memberikan tempat yang baik, tempat yang subur, memberikan penyiraman, merawat. Itu tugas dan mampu kita lakukan agar masing-masing tumbuh dengan baik. Nah, begitulah dengan anak-anak didik kita. Kita tidak bisa merubah kodrat yang dibawa oleh masing-masing anak kita, tapi kita bisa melihat bagaimana mengembangkan kodrat yang dibawa daripada anak-anak didik kita masing-masing. Nah, untuk itu kita bisa mempersiapkan tanah yang subur, pengawasan dan pemantauan sehingga dia tumbuh tubur menjadi tanaman-tanaman yang baik. Nah, prinsip ini ditegaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita sebagai guru harus mampu memperhatikan kodrat. Nah, di dalam teorinya kodrat ada anak kita berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk itu menegaskan agar kita dapat memahami ini dalam mengembangkan merdeka belajar di sekolah kita. Sebagaimana semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mesti kita pandu, yang mesti kita pahami, bahwa ingatlah semboyan yang selalu beliau sampaikan, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya adalah di depan kita mampu memberi teladan, di tengah mampu memberi semangat kepada anak-anak didik kita, dan di belakang kita mampu mendorong agar lebih bersemangat dan lebih mantap dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah konsep-konsep yang perlu kita terapkan di dalam pengajaran. Demikianlah refleksi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.